Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ternyata dia bukan hanya lemah, tapi dia sebenarnya juga tercela. "Kakek, apakah itu suami yang telah kamu temukan untukku?" kata Gong Mingyue. Lebih jauh lagi, Gong Mingyue memandang kakeknya dengan mata pahit dan juga dengan kasar. Mendengar itu, kepala klan Gong Surgawi memiliki ekspresi malu di wajahnya. Tatapannya menjadi rumit ketika dia melihat ke arah Chu Feng, yang saat ini sedang dikutuk oleh kerumunan dan diinjak oleh Su Heavenly Clansman. Hahaha. Tiba-tiba saja, tawa nyaring segera terdengar. Tawa yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Ketika orang banyak menemukan siapa orang yang tertawa itu, mereka benar-benar merasa bingung. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang tertawa itu adalah Chu Feng. Chu Feng yang saat ini sedang diinjak oleh Su Heavenly Clansman dan diejek oleh orang banyak, dia sebenarnya tertawa. Kerumunan tidak mengerti mengapa Chu Feng akan tertawa. Selanjutnya, mengapa dia tertawa begitu kerasa? Dia jelas-jelas sedang diinjak-injak. Jadi, bagaimana dia bisa percaya diri untuk tertawa seperti itu? "Apa yang kamu tertawakan?" Klan Surgawi Su yang menginjak Chu Feng bertanya dengan keras. Pertanyaan itu sebenarnya adalah apa yang juga ditanyakan oleh orang lain. "Jika kamu memiliki kemampuan, sebaiknya kamu mengalahkan aku sampai mati hari ini. Karena kalau tidak, aku akan membuatmu mengerti apa artinya menyesal selama sisa hidupmu," jawab Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengangkat matanya untuk menatap Su Heavenly Clansman yang menginjaknya. Pandangannya mirip pisau, dan juga sedingin es. Bukan hanya tatapan itu bisa menembus apapun, tetapi juga dipenuhi dengan niat membunuh. Itu seolah-olah ada banyak sekali keluhan yang terkandung di dalamnya. "Kamu." Melihat pandangan seperti itu, Su Klan Surgawi yang menginjak Chu Feng benar-benar gemetar ketakutan. Tidak hanya dia segera menggerakkan kaki yang diinjaknya ke tubuh Chu Feng, tapi dia bahkan mundur beberapa langkah. Meskipun dia takut, dia tidak dapat memahami mengapa dia akan takut pada orang di ranah peringkat 1 immortal sejati. Dengan demikian, dia menjadi lebih marah sesudahnya. "Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Kamu hanyalah seekor semut. Bagiku membunuhmu sama saja dengan membunuh semut," teriak anggota klan Su. Bingung dengan kemarahannya, bukan hanya Su Klan Surgawi berteriak dengan marah, tetapi dia juga melepaskan niat membunuh yang luar biasa. Niat membunuhnya bercampur dengan kekuatan menindas, dan dengan segera menyapu Chu Feng. Klan Surgawi Su tidak bisa untuk membunuh Chu Feng. Dia itu putra Chu Xuan Yuan. Ucap kerumunan. Merasakan kekuatan yang menindas dari Su Heavenly Clansman itu, kerumunan semua sangat khawatir. Meskipun kinerja Chu Feng benar-benar mengecewakan mereka, tapi dia masihlah putra Chu Xuan Yuan. Hanya gelar itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah individu yang luar biasa. Jika seseorang benar-benar membunuh Chu Feng, itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar, sehingga bisa menyebabkan keributan di seluruh leluhur martial Starfield. "Teman muda, kami hanya memiliki beberapa konflik kecil. Tidak perlu pergi sejauh untuk saling membunuh. Jika kami salah dengan kata-kata kami, kamu dapat memukuli aku sebanyak yang kamu inginkan. Selain itu, kamu tidak boleh membunuh Chu Feng." Melihat bahwa situasinya sangat buruk, Chu Chengkong segera memohon pengampunan untuk Chu Feng. "Senior, jangan minta maaf kepada orang seperti itu. Aku adalah seseorang dari klan Surgawi Chu. Aku lebih baik mati daripada menurunkan kepalaku ke tempat sampah seperti itu," teriak Chu Feng yang sedikit marah dengan permintaan maaf Chu Chengkong. "Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Tepat pada saat itu, Su Heavenly Clansman menggertakkan giginya dengan marah, dan menatap Chu Feng dengan ganas. Dihadapi dengan niat membunuh yang semakin intens dari Su Heavenly Clansman itu, bahkan tidak ada jejak ketakutan di wajah Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia tampak sangat tenang. Chu Feng berdiri dan dengan lembut menyapu debu di tubuhnya. Lalu dia mengangkat kepalanya ke arah Su Heavenly Clansman itu. "Sebaiknya kamu bunuh aku sekarang juga. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu," kata Chu Feng. "Keparat, sampah sepertimu berani mengancamku. Mak hari ini, aku akan membuatmu mati." Tiba-tiba saja teriakan marah terdengar.
Ternyata Su Heavenly Clansman itu benar-benar berencana untuk membunuh Chu Feng. Meraung. Segera setelah itu, Su Heavenly Clansman meraung dengan marah, dan jeritan menyedihkan segera terdengar. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa Chu Feng pasti menderita pertemuan yang menyedihkan. Itu adalah seru kerumunan. Namun saat berikutnya, ketika kerumunan berhasil melihat dengan jelas apa yang telah terjadi, ekspresi mereka semua segera berubah. Chu Feng masih berdiri di tempatnya, dan dia benar-benar tidak terluka. Tapi sebaliknya, Su klan surgawi yang ingin membunuh Chu Feng yang sekarang terbaring di hadapannya. Bukan hanya dia saja, tetapi semua klan surgawi Su berbaring di tanah seperti anjing sekarat. Mereka yang ingin membunuh Chu Feng harus melewati pria tua ini dulu. Pada saat kerumunan semua bingung, dua sosok tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di samping Chu Feng. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, kerumunan segera mulai menatap mereka. Mereka tahu bahwa orang-orang yang telah menyelamatkan Chu Feng pasti dua orang itu. Dibandingkan dengan yang lain, ketika Chu Feng melihat kedua orang itu, dia tidak bisa menahan senyum. Tampaknya surga tidak mau membiarkanku mati, kata Chu Feng dan menghela nafas. Alasan untuk itu adalah, karena dua orang yang muncul adalah Wuma Sengji dan kepala klan Wuma Heavenly Clan. Itu adalah kepala klan Wuma Heavenly Clan yang telah menggunakan kekuatan menindasnya, untuk memaksa semua klan surgawi Su ke tanah. Pada saat itu, kepala klan Wuma Heavenly Clan sedang mengerutkan keningnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat marah. Secara alami, kemarahannya datang karena Chu Feng menderita penghinaan oleh sampah-sampah dari klan surgawi Su. Selain itu bukan hanya kepala klan Wuma Heavenly Clan yang marah. Bahkan Wuma Sengji juga sangat marah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namun sebaliknya, setelah mendarat di samping Chu Feng, dia langsung berjalan ke arah Su klan surgawi yang ingin membunuh Chu Feng sebelumnya. Dia segera meraih rambutnya, dan kemudian mengangkatnya. Chu Feng, apakah kamu ingin melakukannya sendiri, ataukah kamu ingin aku yang melakukannya? Wuma Sengji bertanya pada Chu Feng. Kakek aku adalah tetua tertinggi Su Heavenly Clan kami, Su Zegen. Jika kalian semua berani membunuhku, kakekku pasti tidak akan mengampunimu. Teriak Su Heavenly Clansman dengan keras. Wah, dia sebenarnya cucu Su Zegen. Mungkinkah dia adalah Su Yuan itu, seru kerumunan. Setelah mendengar kata-kata Su Heavenly Clansman, seorang pengamat mengeluarkan teriakan kaget. Itu sudah jelas bahwa Su klan surgawi memiliki beberapa status, dan juga reputasi dalam klan surgawi Su. Tidak mengherankan bahwa dia berani bertindak begitu lancang, dan berencana untuk benar-benar membunuh Chu Feng. Mendengar diskusi para pengamat, Su Yuan menjadi lebih percaya diri. Dia berencana untuk berbicara lagi untuk mengancam Wuma Sengji. Namun tiba-tiba, menjerit. Tepat ketika dia membuka mulutnya, sebelum kata-katanya bahkan bisa meninggalkan mulutnya, dia sudah menjerit dengan sedih. Itu adalah Wuma Sengji. Dia telah melepaskan tinjunya ke bagian belakang kepalanya, dan menumbuk setengah dari tengkoraknya. Hal itu menyebabkan Su Yuan menjerit dengan sedih ketika dia berbaring tengkurap. Namun sayangnya, Wuma Sengji belumlah selesai. Dia mengangkat kakinya, dan langsung menginjak kepala Su Yuan. Bang! Darah berhamburan kemana-mana. Wuma Sengji menghancurkan kepala Su Yuan begitu keras hingga meledak. Seperti yang diketahui semua orang, begitu seseorang mencapai alam immortal sejati, seseorang akan tetap hidup dan benar-benar baik-baik saja. Bahkan jika tubuh seseorang dihancurkan, tapi jiwa seseorang tetap tidak terluka. Namun sekarang, seseorang masih akan menderita rasa sakit karena tubuhnya hancur. Rasa sakit itu bahkan lebih menyedihkan jika itu mencapai jiwa seseorang. Seperti yang semua orang ketahui, Wuma Sengji tidak hanya melukai tubuh Su Yuan, tapi serangannya juga telah merusak jiwanya. Kalau tidak, dia tidak akan menjerit seperti itu. Namun karena tubuh Su Yuan sedang dibatasi oleh kekuatan kepala klan Wuma Heavenly Clan, dia tidak dapat memulihkan tubuhnya setelah kepalanya dihancurkan oleh Wuma Sengji. Karena itulah, dia bahkan tidak bisa berteriak kesakitan. Menjerit. Segera, jeritan sengsara lainnya segera terdengar. Setelah diperiksa lebih dekat, orang banyak memperhatikan bahwa kepala meledak Su Yuan itu benar-benar pulih. Meskipun kepalanya telah kembali ke kondisi semula, tapi wajahnya benar-benar terdistorsi. Itu dapat dilihat bahwa dia dalam kesengsaraan yang menyedihkan. Setelah kepalanya dipulihkan, Wuma Sengji mengangkatnya lagi. Dia meraih kepalanya dengan tangan kiri,
dan mulai mengayunkan tangan kanannya bolak-balik untuk memukul pipinya. Papok papok papok. Suara seperti petasan mulai meledak di wajah Su Yuan, itu saat darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata wajah Su Yuan sekali lagi basah oleh darah, dan dihancurkan tanpa bisa dikenali. Namun ketika sinar kekuatan spiritual melintas, dan wajahnya sekali lagi dikembalikan normal. Sebelumnya, kerumunan bingung dengan apa yang terjadi. Tapi sekarang, mereka semua bisa menyaksikannya dengan jelas. Ternyata setelah Wuma Heavenly Clansman secara pribadi memukul wajah Su Yuan tanpa bisa dikenali, dia menggunakan kekuatan spiritual untuk mengembalikan wajahnya menjadi normal hanya agar dia bisa merusaknya lagi. Su Yuan meratap dan berteriak tanpa henti, dan jeritannya ini benar-benar menyedihkan. Belum lagi Su Yuan, bahkan klan surgawi Su lainnya telah menjadi pucat pasi karena ketakutan. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menggigil. Dalam situasi seperti itu, tatapan yang dilihat orang banyak kepada Wuma Sengji menjadi sangat panas. Bukan hanya para pengamat saja, bahkan Gong Mingyue yang tersembunyi di kejauhan memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Dia tidak hanya peringkat 6 martial immortal, tapi dia juga seorang spiritualis dunia jubah agung tanda ular. Orang itu, dia sangat kuat. Tepatnya siapa dia, ucap Gong Mingyue. Gong Mingyue yang menganggap semua orang berada di bawahnya, dia sebenarnya berseru kagum. Prik tua itu adalah kepala klan Wuma Heavenly Clan, Wuma Tao. Adapun pemuda yang luar biasa itu, dia datang bersama dengan Wuma Tao. Mungkinkah dia menjadi anak nubuat dari wilayah timur leluhur Martial Starfield, Wuma Sengji, kata kepala klan Gong Heavenly Clan. Hah, Wuma Sengji, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi klan surgawi Gong segera berubah. Ketika mereka melihat ke arah Wuma Sengji lagi, tatapan mereka menjadi sangat cerah. Lagi pula, mereka semua telah mendengar anak yang dinubuatkan. Bagaimana mungkin orang seperti Chu Feng Iti tahu Wuma Sengji? Ucap Gong Mingyue yang mengungkapkan tatapan bingung. Pada saat itu, semakin banyak penonton yang berkumpul. Saat ini, Su Yuan klan surgawi dipukuli secara tragis oleh Wuma Sengji. Tidak dapat mentolerir rasa sakitlah, dia pun tidak lagi sombong dan benar-benar mulai memohon pengampunan. Berhenti memukuli aku aku mengakui kesalahan aku salah. Namun sial baginya, Wuma Sengji bertindak seolah-olah dia tidak mendengar permintaan maafnya. Bukan saja dia tidak memiliki niat untuk berhenti, tetapi pemukulannya menjadi lebih kejam, dan membuat Su Yuan bahkan tidak dapat meminta maaf lagi. Para penonton semua tercengang, itu karena Wuma Sengji terlalu kejam. Adapun klan surgawi Su, mereka semua menggigil ketakutan, dan bahkan tidak berani mengucapkan kentut, apalagi memohon pengampunan untuk Su Yuan. Pada saat itu, mereka benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa bintang ganas seperti itu, atau bencana seperti itu berdiri di belakang Chu Feng, mereka tidak akan berani memprovokasinya, bahkan jika mereka diberi 100 kali keberanian. Namun sayangnya perbuatan itu sudah dilakukan, dan penyesalan pun sudah tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi nanti. Mereka hanya bisa berharap bahwa, mungkin ada ahli dari klan surgawi Su atau klan surgawi Tantai yang mungkin saja melewati daerah itu dan menyelamatkan mereka. Hanya saja, kebetulan seperti itu akan sangatlah kecil. Bahkan mereka tidak memiliki banyak harapan untuk hal seperti itu terjadi. Sudah cukup, tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Yang mengejutkan semua orang adalah, orang yang berbicara sebenarnya adalah Chu Feng. Kamu bisa membiarkannya pergi, kata Chu Feng. Chu Feng, apakah aku tidak salah dengar? Kamu ingin aku melepaskannya? Wuma Sengji menatap Chu Feng dengan mata terbuka lebar. Itu sudah jelas, dia tidak mengerti mengapa Chu Feng ingin dia melakukan itu. Biarkan dia pergi. Jika kamu memukulnya sampai mati hari ini, bagaimana aku akan membunuhnya secara pribadi di masa depan? Kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Wuma Sengji mengerti maksud Chu Feng. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kemudian melemparkan Su Yuan jauh-jauh. Pada saat itu, kepala klan Wuma Heavenly Clan juga melepaskan kekuatan menindasnya. Namun, kemarahan di wajahnya tidak berkurang sedikit pun. Su Heavenly Clansman, dengarkan dengan benar. Orang tua ini mendesak kamu semua untuk berperilaku baik secara mandiri. Jika kamu berani membuat masalah untuk teman muda Chu Feng lagi, klan Wuma surgawi kami,
Bahkan jika kami harus mempertaruhkan seluruh kekuatan klan kami akan membuat klan surgawi kamu membayar harganya. Setelah kepala klan Wuma Heavenly Clan selesai mengucapkan kata-kata itu, dia pergi bersama dengan Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, hanya kerumunan yang tercengang sajalah yang tersisa. Mereka tidak pernah mengira bahwa kepala klan Wuma Heavenly Clan akan menyatakan perang terhadap klan Heavenly Clan demi Chu Feng. Tidak hanya para pengamat yang bingung, bahkan Gong Mingyue yang tersembunyi di balik bayang-bayang juga benar-benar bingung. Karena itulah, dia menoleh ke arah kakeknya. Kakek, apakah klan surgawi Wuma memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan surgawi Chu? Mengapa mereka membantu Chu Feng sampai seperti itu? Tanya Gong Mingyue. Kojer tua Wuma tahu itu, dia memang teman dekat bertahun-tahun dengan kepala klan Chu Heavenly Clan. Namun sebagai kepala klan, ia memikul tanggung jawab berat untuk mengurus klannya. Dengan demikian, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk mengambil risiko dengan menggunakan klannya pada orang luar. Bahkan kepala klan Gong Heavenly Clan merasa sangat bingung. Tiba-tiba saja Gong Mingyue berkata, "Kakek, aku akan pergi ke klan surgawi Tantai untuk menepati janjiku. Apakah kamu mau ikut denganku?" kata Gong Mingyue. Apakah itu undangan untuk mengumpulkan generasi muda dari Tantai Xing Er? Kepala klan Gong Heavenly Clan bertanya. Itu benar, kata Gong Mingyue. Apakah aku tidak menyebutkan kepadamu sebelumnya bahwa aku telah membuat janji dengan beberapa teman dekatku? Tanya kepala klan Gong Heavenly Clan. Aku tahu itu, aku hanya ingin memberitahu kakek, bahwa aku tidak bisa menemanimu untuk bertemu para senior itu, kata Gong Mingyue. Kamu bisa maju dan berpartisipasi dalam pertemuanmu. Namun, kamu pertama-tama harus menemukan Lil King dan membawanya ke sana bersamamu. Tidak peduli apa, dia adalah adikmu. Ketika adik perempuan kamu hilang dan kamu tidak dapat menemukannya, bagaimana kamu bisa memiliki suasana hati untuk mengambil bagian dalam suatu pertemuan? Tanya kepala klan Gong Heavenly Clan. Kakek, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun Lil King adalah seseorang yang telah diurus oleh ayah, tapi aku masih tumbuh dengannya. Aku selalu menganggapnya sebagai adik perempuanku sendiri. Aku pasti tidak akan mengabaikannya. Sebenarnya, aku sudah memberinya surat undangan. Dengan surat undangan tersebut, dia seharusnya bisa langsung pergi dan mengambil bagian dalam pertemuan itu, kata Gong Mingyue. Maksudmu, kamu sudah menemuinya. Kalau begitu, mengapa kamu membiarkannya melarikan diri lagi? Kepala klan Gong Heavenly Clan bertanya. Itu semua karena landak yang dia besarkannya itu. Dia pergi ke puncak es untuk mencari spiritualis dunia jubah suci untuk membantu merawat landak itu. Gadis itu hanya terlibat dalam fantasi. Mengabaikan faktanya bahwa para spiritualis dunia jubah suci itu tidak ada, bahkan jika mereka ada, maka tidak ada dari mereka yang mungkin mau melihatnya. Aku mengkritiknya tentang hal itu, tapi dia malah menjadi marah dan pergi. Namun dia sudah setuju bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertemuan itu. Berdasarkan kepribadiannya, dia pasti akan ada di sana. Pada saat itu, aku akan membawanya kembali, kata Gong Mingyue. Jangan biarkan dia lari lagi. Saat ini, orang-orang dari seluruh leluhur martial Starfield berkumpul di alam atas 9 naga, dan ada banyak jenis orang di antara mereka. Bahkan banyak dari mereka adalah orang-orang yang tidak mampu kita sakiti. Kamu juga tahu seberapa kerasnya Lil King, sehingga dia benar-benar tidak dapat diizinkan untuk berjalan di seluruh alam atas 9 naga sendirian, kata kepala klan Gong Heavenly Clan. Kakek, kamu bisa tenang, aku mengerti itu, kata Gong Mingyue. Lord Clan Chief, dalam hal ini, kita juga meminta maaf atas diri kita sendiri. Generasi muda Gong Heavenly Clan berbicara bersamaan. Itu sudah jelas, mereka berencana untuk menemani Gong Mingyue ke pertemuan generasi muda. Kepala klan Gong Heavenly Clan mengangguk. Namun dia segera menambahkan, apakah generasi muda klan Surgawi Su juga akan berpartisipasi dalam pertemuan itu? Tanya kepala klan Gong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.